Terus kalau udah kita buka yang ini yang paling bawah ya, yang JavaScript. Terus di sini ada tulisan template sesi 4. Ini kalian pencet. Nih. Ya. Template sesi 4. Kalian pencet aja. Terus harusnya nanti buka OneDrive. Ini continue. Notionnya apa, Pak? Gimana? Notionnya apa, Kak? Intri. Di Di sini. Yang mana tadi kok? Yang JavaScript. Oh, iya yang paling belum. HCI. Flash. Ah, Ini tr.ii. ini. Link tr.ii. .ii /HCI Flash. kelas. Masih bisa amin sih ini sih. Iya. 85 ke atas. Ini setelah baca. Ini B, rata-rata B apa setengah? Iya, lalu rata-rata apa sih? Satu ya, B apa setengah? Linear ya. Yang terakhir terus Ini ya notionnya tadi buka yang sesi yang 45 yang JavaScript, terus ada template sesi 4 di bawah gambar orang ini ya. Kalian klik aja, nanti ada OneDrive, kalian bisa download dua-duanya. Jadi dicentang aja dua-duanya. Kalau udah dicentang dua-duanya, di download nih. Nah, download. Yang baru datang bisa langsung buka Notion ya. Ini linknya di linktree/HCI class. Link tr.ii/HCI class. Tadi yang udah download bisa diekstrak filenya. Template kan belum ada JavaScript-nya itu memang. Ya. Apa ini connect servernya apa? Dia belum buka. Aduh. Kalau udah
diekstrak aja. Nah, apa namanya? Ya, udah aku ekstrak foldernya. Terus kita bakal buka di VS Code. Caranya kayak biasa aja. Ini udah masuk foldernya ya, Bu. Ini foldernya. Kalian boleh rename, boleh enggak, bebas. Terus kita ketik di atas ini, ya. Atasnya ini kalian klik. Terus dihapus, tulis CMD. Enter. Kalau udah, tulis code spasi titik. Enter. Kecepatan nggak? Ini ya tadi. Di atas ini di pad-nya kalian klik, terus dihapus, tulis CMD, enter, terus tulis code spasi titik. Enter. Aman-aman? Nah ya, udah buka semua. Nah ini ada template buat HTML sama CSS-nya. Nah, cuma karena di sesi ini kita belajarnya JavaScript, kita nggak bakal banyak merubah HTML sama CSS-nya, begitu. Nah, kayak biasa kalau kalian misalnya mau lihat tampilan webnya, kalian bisa pakai extension dari VS Code ya, yang namanya live server ya. Nih, ada live server. Kalau di PC Windows harusnya udah ada. Ya, Onamu nih live server. Di PC Windows udah ada, kalian tinggal pencet aja go live di sebelah kanan bawah. Nih, kanan bawah ini tinggal dipencet go live. Kayak gini ya. Kalau berhasil dibuka harusnya udah ada template-nya. Ini ya. Ya, jadi kira-kira nanti kita bakal buat ini supaya bisa berinteraksi. Ini kalau kalian klik-klik itu kan tabelnya belum ngelakuin apa-apa ya. Nanti kita bakal coba buat counter terus nge-random number sama yang lain. Oke? Udah bisa aman? Belum? Ini. Partisipasi masyarakat dengan melalui partisipasi dengan keterlibatan masyarakat dengan keterlibatan langsung masyarakat otonomi daerah otonomi daerah dapat membantu otonomi daerah dapat membantu memastikan kebutuhan dan kepentingan warga warga setempat diperhatikan dan diabaikan. Kayak CSS juga.
Kopi gitu kah? Ini di kopi kah? Di kopi kah? Di kopi lalu di itu kah? Oke guys, udah ya aman. Kita masuk ke intro to JavaScript. JavaScript. Nah, yang perlu kalian tahu, JavaScript sama Java itu beda ya. Kalau kalian pernah dengar Java yang buat game Minecraft, itu sama JavaScript beda. Cuma memang sebenarnya JavaScript ada karena awalnya tuh dari bahasa Java. Jadi awalnya kan adanya Java doang tuh, tapi dia pengen implement Java itu ke dalam web development. Jadi dibuatlah JavaScript, kayak di-adopt gitu loh dari Java. Terus orangnya buat JavaScript. Terus kalau kalian sering dengar JavaScript itu banyak banget anomalinya. Kalian kalau pernah dengar, tahu nggak anomali yang kayak banana gitu? Pasti pernah dengar ya.
ya, yang YTTA lah. Nah itu kenapa? Karena pengerjaan buat bahasa JavaScript ini emang kayak sistem kebut semalam, jadi benar-benar cepat banget, kayak dikebut sama yang buat, jadinya cuma beberapa hari doang langsung jadi kayak masih ada beberapa tuh yang kayak ngebug terus belum ada fixnya gitu. Nah ini kalau digambarin perbandingan antara HTML, CSS sama JS ya. Jadi kayak HTML tuh kayak skeletonnya, cuma ya rangka-rangka doang, nggak ada desainnya. Terus kalau CSS tuh udah ada skinnya, udah ada bajunya ya, udah berwarna, lebih menarik lah tampilannya. Nah terus JS itu apa? JS itu dalamannya, jadi kayak organ-organnya, sistem pernafasan kah, sistem peredaran darah, dan sistem lainnya gitu. Kalau misalnya diibaratin mobil ya ini kayak misalnya rangka mobil, ini kayak finishing mobilnya, warnanya, fitur-fiturnya. Terus yang ini kayak mesinnya, jadi kayak kita bisa gerakin rodanya, bisa misalnya geser pintunya, atau misalnya buka tutup jendela kayak gitu. Nah, langsung aja. Nah, terus gimana cara hubungin antara HTML sama JS-nya? Caranya gampang aja, kayak kalau kalian hubungin CSS, jadi pakai eksternal ya. Nah, ini kalau kalian lihat di template yang udah aku kirim di file template.html di paling bawah. Nah, ini aku udah tulisin ya, aku udah istilahnya apa ya? Attach si file script.js, tapi memang belum kita buat, nanti kita bakal buat nih. Nah caranya cukup kalian pakai kode ini ya, atau tag ini ya, jadi script, nah terus src atau source, sama dengan, nah nama filenya apa? Kalau di sini biasanya aku pakai script.js, tapi kalian bisa pakai yang lain, misalnya apa, logic, misalnya buat logic gitu kan, logic.js, itu bebas saja. Nah, sesimpel ini nanti dia udah ke-attach sama HTML-nya. Kayak kalau kita pakai CSS. Cuma kalau CSS kan biasanya kita taruh di atas ya, di head. Ya, script sebenarnya juga bisa dijalanin ditaruh di atas juga sih, bebas sih. Itu. Nah, kalau CSS kan di atas nih ya, rel. Oke. Nah, kalau gitu kita buat dulu aja filenya. Jadi kita buat new file. Ini kan udah ada HTML, CSS, tinggal JS-nya. Caranya berarti tinggal ini ya, klik new file. New file yang kirinya ya. Terus kasih nama yang sama di script. Script.js. Nah, kalau udah kita belajar yang simpel-simpel dulu, kayak ngeprint lah, misalnya kan kita butuh ngeprint ya. Ini kalau kalian misalnya mau komen, sama ya caranya tinggal kontrol spasi. Ini kita pengen ya, ini sebenarnya namanya bukan print sih. Kalau di sini kita pakainya console log ya. Ini. Jadi tinggal dipanggil aja, jadi kayak gini caranya, console dot log, terus tanda kurung. Nah, kita pengen ngeprint apa? Yang biasanya kan hello world ya.
Nah, udah nih. Terus gimana cara kita lihat outputnya? Hello World kita bisa lihat di mana ya? Nah, kita buka live servernya tadi ya. Jadi webnya yang di Google Chrome. Nah, di sini nggak kelihatan apa-apa ya kalau kita reload juga, belum ada tulisan Hello World. Nah, karena memang dia nggak tampil di lamannya, tapi dia tampilnya di, dia tahu, di inspect. Jadi bisa Ctrl Shift I. Nah, bisa Ctrl Shift I atau F12 kayaknya. Nah, F12 juga bisa. Atau kalau kalian lupa klik kanan, terus inspect nih ya, klik kanan inspect. Itu cara pertama. Cara kedua pakai Ctrl Shift I ya, Ctrl Shift sama I. Terus cara ketiga pencet F12. Nah, aku catat deh. Ya, ada 3 cara. Kalau mau yang cepat sih aku biasanya F12 ya. Oke. Nah, kalau udah kebuka di sini inspect-nya, kalian bisa ke konsol nih. Ini kan ada beberapa navigasi ya, ada elemen, console, source. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kita bakal buka yang konsol. Nah, di konsol dia bakal nge-print Hello World. Nah, berarti JS-nya kita udah ke-connect sama HTML-nya karena berhasil nge-print di konsol log. Ya. Itu. Nah, ini kalau kalian kepo bisa lihat source yang lain ya, gini-gini. Ini kayak harusnya ada memori bla 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 kayak buat cookies, session dan lain-lain. Oke. Nah, itu untuk cara printnya. Nah, balik lagi ke codingan kita. Nah, terus gimana kalau kita misalnya mau buat sebuah variabel nih? Biasanya kan kalau di C kita bisa pakai integer, char dan lain-lain. Nah, kalau di sini kita nggak usah musing-musingin keyword data. Tapi di CS itu ada tiga cara untuk kita declare variabelnya. Ada yang namanya let, cons, dan var. Nah, masing-masing itu punya sifatnya tersendiri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, ada gambaran untuk var, let, dan cons. Bedanya apa? Ini ya, ada contoh var. Jadi ini ada kotak namanya var apple. Terus kita masukin variable apple, awalnya warnanya oranye nih, apple warna oranye. Nah, kalau misalnya kita ingin ganti value apple, misalnya di sini kita ganti jadi hijau, si var itu bisa. Jadi yang awalnya apple warna oranye kita ganti jadi warna hijau, dia bisa. Jadi bisa di reassign. Nah, kemudian misalnya yang LED awalnya juga sama ya, kita declare jadi warna oranye. Nah, terus kalau misalnya kita pengen ganti jadi hijau, itu bisa, cuma nggak sama kayak var. Kalau var, ini kalian lihat ya, ini cuma ada box doang. Cuma kalau di LED, dia ada box dan ada apa nih? Ada lingkarannya. Itu nandain apa? Bahwa LED itu cuma bakal berfungsi di suatu scope. Scope-nya itu dibedain pakai apa? Pakai kurung kurawal. Jadi kalau udah beda istilahnya apa ya? Beda blok atau beda misalnya beda function,
Nah itu LED-nya udah nggak bakal bisa kepake lagi, dia cuma berlaku di dalam scope tertentu aja. Jadi kalau misalnya di sini kita ubah, ini kan scope-nya masih sama ya. Kalau scope-nya masih sama, dia bisa berubah nih, yang awalnya jadi oranye jadi warna hijau. Asal scope-nya sama. Kalau VAR dia nggak peduliin scope-nya, karena apa? Dia sifatnya global. Jadi nggak peduli di blok manapun, di tempat manapun, asal dia diganti dia bakalan keganti jadi warna hijau. Kalau yang ini syaratnya dia harus satu scope atau satu blok yang sama di dalam satu kurung rawal yang sama. Nah kalau yang cons gampang lah ya. Kalau cons ya kayak cons biasa. Ketika dia udah dideklarasiin di awal adalah apel warna oranye, kalau kita pengen ubah jadi apel warna hijau, dia nggak bakal bisa karena konstanta, dia tetapan. Ya udah kalau di awal dia declare jadi angka 1, ya sampai kapanpun kalau kita ganti nggak bakalan berubah, tetap jadi angka 1. Nah, kalau aku lebih suka pakai yang LED. Kalau pakai VAR itu bisa aja terjadi error kalau kita nggak hati-hati. Itu. Kalau LED kan udah jelas tuh par scope-nya. Jadi kita cuma perlu pakai LED ketika dibutuhin aja di scope-nya. Nah, ini ada penjelasan lain lagi sih. Nah ini ya, LED itu bisa diganti value-nya. Nah kalau yang cons dia nggak bisa diganti. Cons nggak bisa diganti value-nya, tapi lebih aman. Kenapa lebih aman? Dia nggak bakal berubah-berubah. Kayak misalnya kalau kita butuh suatu konstanta yang nggak pengen diubah-ubah, ya pakai cons saja, nggak apa-apa. Nah kalau VAR dia bisa diakses secara global. Nah tapi kalau dia di-declare di luar function, bisa nyebabin hal yang tidak diinginkan, yaitu error itu ya. Jadi kalau aku sih prefer pakai yang LED. Tadi LED. Terus kalau cons dia nggak bisa. Itu ya. Nah, cara pakainya gimana ya? Cara pakainya gampang aja. Jadi tinggal misalnya var nama variabel, let nama variabel. Misalnya let nah, di sini kita nggak usah betul-betul tipe data. Kita misalnya mau string, ya udah tinggal buat aja string hello gitu. Terus misalnya mau di print ya berarti pakai console log. Coba dicek apa muncul. Nah, ini ya muncul ya di kanan atas nih ada hello-nya gitu. Masih aman ya sampai sini. Nah coba kita pengen pakai yang cons. Kira-kira kalau cons dia bakal berubah atau enggak? Cons. Nah ini misalnya cons number gitu ya, angkanya 5, terus di print. Setelah di print kita mau coba ganti, jadi gantinya tinggal 6 sama dengan misalnya jadi angka 2.
terus kita print lagi. Nah, udah dicek lagi. Nah, iya. Yang terjadi adalah dia cuma nge-print angka 5. Nah, terus ada error nih ya, type error. Nah, assignment tuh constant variable, jadi dia nggak bisa jalanin assignment baru. Kalau udah 5 di awal ya udah tetap 5. Ketika kita assign jadi 2, dia bakalan error. Nah, kalau udah error dia nggak jalanin baris di bawahnya, dia nggak print angka 5 lagi atau angka 2. Ya, errornya bisa kalian lihat dari sini. Jadi ini memudahkan kita untuk tahu errornya di mana. Jadi ada di line 21. Nih, errornya di sini kalau diklik. Gitu. Ya, aku komen ya. Nah, itu aja sih sebenarnya, simple. Nah, sekarang kita mau coba buat web yang tadi itu bisa berinteraksi ya. Jadi kayak ini kan ada clicker ini ya, counter. Dia harusnya nambah. Ketika kita klik, dia harus nambah dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Terus ada random juga. Terus ada yang klik here ini ya. Nah, kita mau coba dari yang paling atas dulu. Misalnya kalau kita klik tulisan ini, dia bakal munculin alert. Tahu nggak? Kayak misalnya kita habis nge-submit form, biasanya kan kayak ada alert ya, thank you for submitting this form, dari atas ini, terus bisa di OK. Nah, kita mau coba buat itu. Nah, caranya gimana? Kita buat aja sebuah function. Ini function untuk bilang apa ya, thank you gitulah ya. Jangan deh, hello aja. Soalnya udah terlanjur. Di template ini aku udah tulis hello. Mana ya? Ini ya, ada show hello. Oke. Di HTML ya, itu kan ada struktur untuk tulisan klik here ini ya di sini. Nah, itu aku udah kasihin sebuah atribut tambahan yang namanya onClick. OnClick artinya apa? Jadi ketika tombolnya itu diklik, dia akan melakukan sesuatu. Nah, dia akan melakukan apa? Itu kita bisa kasih parameternya di tanda kutip ini. Jadi di sini aku kasih parameternya adalah show hello. Show hello itu apa? Itu adalah function yang bakal kita pakai nanti, yang bakal kita buat nanti. Jadi kalau tombolnya diklik atau tulisannya diklik, dia bakal jalanin function yang namanya show hello. Nah, si show hello ini nanti ada di JS-nya. Gitu. Nah, kita buat dulu ya. Nah, cara buat function simpel aja, tinggal tulis function. Terus namanya apa? Namanya tadi show hello. Terus kayak biasa pakai kurung dan kurung kurawal. Terus kalian enter. Nah, di sini tugasnya simpel aja. Aku cuma pengen munculin sebuah alert ya. Nah, alert bisa pakai alert. Kemudian kontennya apa? Kontennya ya hello. Nah, kalau gitu sekarang kalau kita klik H1-nya yang tulisannya klik here ini, kan on klik ya, dia bakal jalanin show hello. Show hello itu di JS-nya isinya munculin alert. Nah, coba aja. Jadi kita klik, nah dia bakal munculin sebuah alert ya di atas ini ya. Nah, ini ya tulisannya hello. Nah, itu kalian bisa ubah-ubah sendiri nanti tulisannya mau apa. Kalau udah tinggal di OK. Oke, yang pertama berhasil. Aman? Pada bisa nggak? Aman? Oke. Nah, ini masih simpel ya.
Nah, yang kedua kita bakal buat clicker. Ya, kalau diklik dia bakal bertambah. Nah, kalau gitu kita butuh bantuan sebuah variabel kan. Misalnya variabel counter yang mulainya dari 0. Kita buat aja pakai let. Jadi let misalnya counter. Nah, awalnya kan 0 ya. Jadi sama dengan 0. Oh ya, di JS itu sebenarnya kalian bisa pakai titik koma atau nggak pakai titik koma. Kalau dari tadi kan aku nggak pakai titik koma ya. Ini jalan-jalan aja. Tapi pakai titik koma juga boleh, bebas. Oke. Nah, sekarang kita pingin logiknya adalah kalau tombolnya ini diklik, oke, dia bakal nambah counternya jadi plus gitu kan, jadi 1 kan, counter plus. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa tombolnya ini lagi diklik atau enggak? Kita bisa pakai sebuah function nih. Kita bakal pakai get element by ID sama nanti bakal pakai add event listener. Nah, event listener itu jadi event apa sih yang lagi terjadi sekarang? Nah, kalau dalam konteks ini berarti event yang mau kita cari adalah klik ya. Nah, berarti nanti kita bakal pakai event listener yang klik. Nah, terus gimana caranya tahu tombol ini itu yang mana? Karena kan ini kan ada beberapa tombol ya, ada 1, 2. Gimana si JS-nya tahu tombol yang kita maksud tuh yang mana? Berarti kita harus istilahnya ngambil tombolnya itu, terus input dari tombolnya kita jadiin sebuah variabel kan, biar tahu. Nah, gimana caranya? Kita bisa manfaatin ID dari tombolnya. Jadi kita cari aja di HTML-nya. Berarti tombolnya dia itu ya, yang klik counter ya, ID-nya adalah btn_click. Nah, kita bisa manfaatin ID ini untuk menarik inputan dari buttonnya dia. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai function dokumen. Kita buat dulu dokumen. Nah, dokumen itu maksudnya apa? Kita pengen ambil dari dokumen HTML-nya, si template.html. Jadi dari dokumen atau dari HTML-nya, tolong get element by ID. Jadi ambil sebuah elemen berdasarkan ID-nya dia. Elemen yang pengen diambil apa tadi? Buttonnya itu ya. Nah, kita pengen ambil buttonnya dari HTML. Nah, buttonnya punya ID apa tadi? Button btn_click. Nah, kayak ibaratnya berarti sekarang si elemen button itu udah menjadi sebuah variabel nih. Nah, kalau udah jadi sebuah variabel, kita bisa nanti add listener-nya. Oh, ternyata si elemen ini itu lagi ada event diklik misalnya, atau lagi di hover kayak gitu. Ya. Kalau udah kita ambil elemennya, kita tambahin dot add event listener. Nah, kita pingin cek dia ketika ada event apa tadi? Ada event klik ya. Jadi kita tulis aja di sini klik kayak gini. Oke. Nah, terus kalau ternyata beneran terjadi event klik, buttonnya atau tulisannya diklik, kita bakal ngapain? Nah, kita bakal ngejalanin sebuah function. Nah, ini caranya adalah kita kasih koma, terus di sini di kanannya baru function yang pengen dilakuin atau tindakan yang pengen dilakuin. Jadi ketika diklik mau ngapain?
jadi kira-kira kalau mau dibahasain kayak gini ya, yang dokumen get element ID kayak kita minta tolong HTML-nya, tolong ambilin elemen berdasarkan ID. Nah, apa ID-nya? Yang add event listener. Nah, ketika terjadi sebuah event, misalnya diklik, nah kita bakal jalanin sebuah logic nih. Nah, kita buat logiknya ya. Nah, logiknya kita buat sebuah function aja. Nah, ini jadi buat aja function. Nah, ini biar nggak bingung, aku enter dulu ini, ya ini ya. Nah, ini functionnya nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Jadi langsung kurung sama kurung rawa. Terus di enter. Ini biar lebih nih. Ya, ulang-ulang. Ini terus saja function. Ada kurung, terus kurung perawal. Nah, kurung perawalnya di enter. Aman ya. Nah, kalau udah hal yang pengen kita lakukan apa? Sesimpel kita pengen tambah counternya kan, counter plus plus. Ya udah, tinggal counter plus plus. Nah, kalau udah ditambah counternya, apalagi harus dilakuin? Kita harus ngeprint lagi kan, yang awalnya misalnya 0 jadi 1, jadi sama kayak counternya. Nah, cara printnya gimana? Nggak pakai konsola lagi ya. Nah, cara printnya berarti kita pengen print di tulisan di bawahnya ini. Nah, yang klik counter sama dengan 0. Nah, 0-nya ini pengen kita ganti jadi angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di HTML ya berarti. Kita berarti butuh elemen yang tadi kan, elemen yang di bawahnya ini. Kita cek dari HTML-nya. Ini ya, elemennya yang di line 31. Nih, yang P. Kita pengen ubah 0-nya ini jadi 1, 2 dan seterusnya. Dan kita bisa ambil elemennya ini pakai apa? ID-nya. Jadi txt klik. Ya, ID-nya txt klik kita bisa ambil. Caranya mirip, berarti kita bisa pakai dokumen dot kayak di get element by ID ya, berarti get element by ID. Tadi ID-nya adalah txt klik. Nah, cuma bedanya kalau yang tadi kan kita ngecek apakah ada event yang sedang berlangsung ya, apakah lagi diklik atau enggak. Nah, kalau ini kita pengen ubah kontennya yang awalnya tulisannya 0 jadi sesuai counternya kita. Nah, untuk ubah kontennya di sini kan kontennya itu kan sebuah teks ya. Kita bisa pakai yang namanya inner text. Nah, teks itu adalah konten teks di dalam elemen kita, di dalam P-nya tadi. Nah, kita bisa ubah kayak gini caranya. Ya udah, kita ubah aja jadi random. Sorry. Klik counter. Tik 2. Nah, ini kan string ya. Nah, kita bisa gabungin dua string cuma pakai plus kalau di JS. Jadi kita bisa pakai plus counter. Ini. Nah, ingat ya, ini string ya. Jadi nanti dia counternya bukan angka integer maksudnya, tapi berupa string. Kalau di C berarti pakai apa ya dia? Bisa pakai sprintf atau pakai concat dan lain-lain. Nah, kalau di sini
bisa dimanipulasi langsung pakai plus gitu. Jadi nanti klik counter plus angkanya berapa gitu. Nah, coba deh kita cek. Kalau misalnya diklik, nah coba kalian klik, nambah nggak? Nggak nambah? Oke. Ini aku bukan enter ya, ini karena tadi kecil kan, jadi dia bawa sendiri. Oh ini.
Iya, iya. Saya nggak bisa lagi. Bisa? Oke, kita lanjut lagi ya. Udah yang counter aman. Sekarang kita pingin nge-random number. Caranya masih sama ya. Berarti kalau kita klik tombol randomize, dia bakal random sebuah number. Udah, kita buat dulu. Kita pengen ambil elemen yang tulisannya randomize ini ya, buttonnya. Kita cari di sini. Nah, ini ya di line 34. Button yang namanya randomize, dia punya ID btn underscore random. Kita ambil dulu elemennya. Jadi sama pakai dokumen. D-nya kecil ya. Dot get element by ID. ID-nya button tadi adalah btn underscore random. Oke. Terus kita pengen ngapain? Kita pengen cek event yang sedang berlangsung. Nah, kita kasih aja berarti add event listener sama kayak tadi. Ini bukan aku enter ya, ini emang aku nge-wrap ya. Dia di sebelahnya ya. Add event listener. Terus kita pengen add eventnya apa? Eventnya adalah sama. Kalau diklik, jadi terus saja klik. Ya, koma. Nah, logiknya apa? Fungsinya apa? Nah, function tanda kurung, terus kasih kurung kurawalnya di enter. Di sini aku ingin coba pakai cons ya. Kita bakal nge-random number kan. Jadi cons random number, bener ya? Cons random number sama dengan, nah kita ingin random nih. Nah random itu bisa pakai function dari math dot. Nah, di sini kita pingin randomnya kan bentuknya nanti bilangan bulat aja ya. Jadi kita bakal tambahin satu lagi yaitu function floor. Floor itu dia supaya bulatin ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti randomnya kita koma-komaan desimal, dia bakal ke floor. Bakal kayak floor itu apa sih? Pembulatan ke bawah. Nah, jadi math.floor dalam kurung. Nah, lalu kita random pakai math.random. Ini. Terus misalnya kita bikin random dari angka 0 sampai 999. Nah, itu kita bisa kali aja si math.randomnya. Jadi kali pakai asterisk ya, tanda bintang. Kali 1000.
Jadi dia bakal random sampai sebelum 1000 ya, makanya mentok di 999. Nah kalau udah didapetin angka randomnya, tinggal kita masukin lagi ke dalam HTML-nya kan. Kita cari berarti, kita pingin dia muncul di tulisan random number yang di bawahnya button randomize. Nah di HTML-nya kalian bisa cek. Nah dia ada di line 35. Nih ya, tag-nya P, ID-nya txt random. Nah ini dia kontennya adalah random number terus strip. Nah kita pengen ubah garisnya ini jadi angka random yang udah di generate. Nah, kita pakai ID-nya ya txt random. Nah caranya juga sama kayak yang di atas, kita bisa pakai dokumen get element by ID, terus ID-nya tadi adalah txt random. Terus kita mau masukin teksnya, jadi pakai inner text ya, sama inner text. Kita ubah teksnya jadi random number titik 2. Nah sama variabel yang udah kita buat tadi ya, jadi tinggal di plus random number. Tuh. Kelihatan kan? Nah kalau kita coba, kalau kita random nih, punya aku bisa, yang kalian bisa nggak? Mati lagi ya. Aman ya, tapi ya tadi mirip-mirip sama yang pertama. Kalau kita berarti kalau di sini ngerandom number pakainya web. Tadi punya aku tuh error di webnya huruf DM. Tujuan pelaksanaan angka negara pertama tujuan politik. Pertama tujuan politik otonomi daerah memberikan hak kepada warga setempat untuk memilih kepala daerah bukan lagi DPRD seperti dulu. Saat ini membuat DPRD membuat posisi DPRD dan kepala daerah lebih seimbang. Jadi kedua tujuan pemberdayaan daerah
berbelit wewenang di berbagai bidang seperti tambang, hutan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dengan kelangsungan Bisa nggak? dengan partisipasi langsung dari masyarakat otonomi daerah membuat partisipasi masyarakat dan Oke, kalau nggak dan keikutsertaan langsung kalau nggak hilang dan udah masyarakat dibuka, kalian bisa ini ya live lagi ya di live servernya di Go Live. Oke, bener buat randomnya masih ada yang error randomnya, random. Aman ya. Kalau aman aku lanjut ke yang bawah. Ya nanti random bisa random. Nah yang bawah ini ngapain? Kita pingin input credit card number. Nah di sini buat credit card number ada syaratnya. Syaratnya simpel aja. Syaratnya adalah dia harus dimastiin validasinya itu digit. Jadi angka ya, digit. Nah angkanya itu harus antara kita buat berapa ya biasanya kartu kredit itu 13 sampai 19. Jadi kalau angkanya di bawah 13 atau lebih dari 19 dia bakalan invalid itu. Nah, cara pertama berarti kita harus dapetin elemen si credit card number ini ya. Kita cari di HTML-nya kebutuhan dan kepentingan. Ini ya, credit card number, ID-nya input CC. Ya, tag-nya kalau kalian lihat ini ya, tag-nya input ya. Tag input, tag-nya text, ID-nya input CC. Oke, udah kita ambil dulu elemennya. Sama, berarti pakai dokumen. Wait, ini terlalu bawah. Get element by ID. Tadi input CC, gede ya C-nya. Terus di sini kita add event listener, add. Nah, disinilah letak perbedaannya. Apalagi kan ketika diklik. Nah, kalau di sini kita adalah ketika kita lagi apa? Ngisi, lagi input. Nah, ada kan? Maka kita kasih di sini input ketika dia usernya lagi input. Dia bakal dengar kalau usernya lagi input. Kalau udah buat lagi function ya. Udah. Nah, langkah pertama untuk validasi kita harus tahu inputan dari usernya itu apa sih, stringnya itu apa sih, digitnya apa aja. Nah, kita bisa buat variabel pakai const saja karena dia nggak bakal berubah-ubah. Misalnya credit card number CC 6 gini ya. Nah, sama dengan apa? Sama dengan value dari inputan yang user kasih. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai this
Dis itu maksudnya elemen yang lagi kita ambil ini, si elemen ini. Dis itu elemen ini punya value. Jadi this value. Gak ada? Gak ada tulisannya apa? Gak jelek ya? Harusnya pakai diskon. Bisa kan? Ya, tapi emang di suggestion-nya nggak ada gitu kan? Ini kan kalau suggestion adanya area value. Nah ini pakainya kita cuma value doang. Nah sekarang kita sudah dapat si user tuh typing apa. Tinggal kita ceknya pakai apa? Pakai if. Nah if apa? Nah biasanya kan berarti if is digit. Kalau di sini kan is digit, terus berarti digitnya harus ada 13 sampai 19. Nah kalau di sini kita bisa pakai yang namanya regex. Ada orang dengar nggak regex? Ya, regex. Singkatan dari apa? Regular X, double S kan? Nah, regex itu ada banyak tipenya ya, di tiap bahasa mungkin agak beda-beda. Nah, cuma di sini kamu ada catatan nih. Nah, yang regex itu fungsinya buat apa? Buat ngecek sebuah validasi. Nah, misalnya di sini kita pengen buat sebuah regex. Nah, awal sebuah regex itu bisa diawali dengan tanda slash. Jadi slash gini, slash. Ini artinya kita mau buat regex. Regex itu lah ya. Tanda slash. Terus kita butuh apa lagi? Nah, kita bisa buat pakai tanda pangkat ini. Pangkat itu artinya apa? Pangkat itu artinya adalah awal string. Misalnya kita pengen buat bahwa validasinya itu semuanya, misalnya nama ya, semuanya harus diawali huruf A. Kita bisa buat berarti kayak gini, slash pangkat A terus slash gini. Jadi validasinya adalah inputannya itu awalnya harus huruf A gitu. Tapi misalnya kamu membuat A, B gini, berarti awalnya harus ada huruf A, kemudian ada huruf B. Kayak gitu validasinya. Terus ada apa lagi? Misalnya tanda pangkat ada. Nah, kalau kita mau pakai digit, kita bisa gunain slash kebalik ya. Ini kan slash biasa, ini backslash D untuk digit. Nah, terus range bukan range ya, isi karakternya ada berapa atau isi digitnya ada berapa, kita bisa pakai kurung kurawal. Jadi pakai kurung kurawal, kita pengen ada berapa karakter, misalnya pengen ada 5 sampai 10 karakter, berarti kalian bisa tulis 5,10 kayak gitu. Nah cuma kalau dalam case ini kita pengen berapa tadi? 13 sampai 19, berarti di sini diganti 13 sampai 19. Kemudian kalau tadi yang pangkat ini untuk awal, nah kita ada juga untuk yang regex yang akhir sebuah string. Itu kita bisa pakai tanda $. Ini akhir string. Jadi kalau kalian buat gini, terus A, terus misalnya Z $. Nah, kalau kalian buat kayak gini, artinya apa? Artinya validasinya adalah huruf pertamanya harus A, huruf terakhirnya harus Z, kayak gitu. Nah sekarang kita ingin gunain untuk validasi credit card numbernya. Nah tadi untuk buat regex awalnya kita butuh slash 2 kali. Nih, slash 2 kali. Ya, kalau udah kita pingin buat awalnya, nah ini awalnya, jadi awal kan pakai tanda pangkat ya. Awalnya
itu dia harus diawali sama 13 sampai 19 digit angka. Nah, caranya berarti kita bakal pakai digitnya nih, atau kalau di C is digitnya kita pakai backslash D, sorry itu agak tipis, backslash D. Nah kemudian pengen berapa digit? Pengen 13 sampai 19. Kita bisa kasih kurung kurawal. Kita tulis aja 13,19. Jadi bakal ada 13 sampai 19 digit angka. Nah kalau udah, kita juga harus tulis akhirnya. Akhirnya pakai ada $. Nah ini regexnya. Jadi kayak ini aturannya, ini validasinya. Nah tinggal kita cek apakah tadi itu inputan usernya sama kayak syarat regexnya ini. Nah caranya tes, tinggal kalian titik. Nah ini agak aneh sih memang ya. Biasanya kan variabel terus titik apa gitu kan, atau function titik apa. Nah ini kayak tulisan regex yang agak ya kayak gitu, terus dikasih titik. Tes. Kita pengen tes apa? Tes si variabel sisi 6. Jadikan number. Ini. Nah, kalau benar kita pengen tulis nih di bawahnya sini. Ini kan masih garis doang ya. Kita pengen tulis dia valid. Kalau salah ya invalid gitu ya. Jadi kita harus tahu elemen yang di bawah ini tuh apa. Udah belum? Jadi tulis dulu. Nah, aku coba cari ya. Berarti di sini kita ke HTML-nya lagi. Nah, yang bawah ini ternyata dia punya ID txt cc status ya. Itu yang ini. Nah, kita pengen ubah yang awalnya cuma tanda garis strip jadi statusnya dia apakah valid atau enggak. Udah. Berarti caranya sama, bakal pakai dokumen. Terus kita .get element by ID. ID-nya tadi ya txt cc status. Terus kita ganti kontennya yang tadi cuma garis strip gini, kita ganti pakai inner text. Ini nggak pakai kurung ya, sorry, langsung sama dengan aja inner text, kita ganti pakai kayak gini. Terus mungkin biar lebih bagus kita kasih warna hijau lah ya. Ini aku kopas sampai get element by ID. Ini karena nge-wrap jadi kayak aku spasi gini dah. Nah, ini jadi satu ya, ini di sebelah kanannya ya. Ini di bawahnya aku pengen kasih warna hijau. Caranya tinggal kita ubah aja. Berarti ubah apa? CSS-nya kan. Style-nya kita pengen ubah. Nah, kita bisa ubah CSS-nya dengan pakai JS. Caranya tinggal pakai style dot apa? Nah, di CSS kalau kita pengen ganti warna bisa pakai apa? Color kan. Nah, sama aja. Berarti tinggal style dot apa yang pengen diubah, color misalnya. Kalau misalnya nggak color nih, kalian pengen ubah misalnya font family-nya juga bisa harusnya. Nah ini ya font family. Nih, jadi apa? Nah karena di sini aku mau coba color, jadi dot color aja. Colornya jadi warna hijau ya, green. Oke. Nah itu kalau kondisinya valid, dia bakal print valid sama jadi warna hijau. Kalau salah, nah
Jadi else. Nah ini sama kayak yang di atas saja ya. Jadi yang kopas yang di atas, cuma kita ganti jadi invalid gitu. Terus warnanya jadi merah, red. Ya, semoga kelihatan. Nah, kita coba tulis. Nah, ini ya. Dia bakal invalid kalau digitnya cuma 1 karena salah ya. Kalau misalnya kita tambah lagi sampai berapa tadi? 13 ya. Nah, dia baru valid. Kalau ditambahin lagi, nah sampai 20 dia invalid lagi. Gitu. Aman. Buat dicatat dulu. Oke, bisa nggak? Dicoba-coba. Ya, oke. Terus ngapain ikut audisi, please? Kalau bisa nyanyi terus kenapa ikut audisi? Gabut amat kamu. Nah, yaudah sih. Paling buat yang ini logiknya kan simpel ya. Kita cuma ambil sebuah elemen, terus tambahin apa? Listenernya atau tergantung apa? Kita pengen apa? Misalnya kalau diklik, kalau di hover misalnya. Kalau tadi ada yang tagnya input ya berarti kalau usernya kasih inputan. Kalau udah tinggal lakuin logiknya pengen ngapain. Oh pengen misalnya random number. Terus tinggal di print. Caranya print di elemen gimana? Kita tinggal pakai apa tadi? Inner text, benar ya. Tuh, terus kalau mau kalian ganti-ganti CSS-nya juga bisa. Nah, kayaknya tadi adalah dot style ya. Jadi ke get element by ID apa? Elemennya dot style dot apa yang pengen diganti? Oh, color-nya sama dengan red. Ini sama kayak di CSS yang color sama dengan red ini kan sama kayak CSS-nya. Color-nya ini yang bisa diganti nggak cuma color, bisa banyak, bisa tadi font family dan lain-lain. Pokoknya semua yang ada di CSS. Yaudah, terus buat yang bawahnya itu logiknya juga sama. Berarti gimana? Kalau misalnya di sini kita harus dapetin elemen input number here. Udah, kalau udah sama kayak yang di atas, kita buat sebuah variabel untuk nangkep inputan dari usernya. Habis itu nanti usernya bakal ngeklik 1 dari 3 tombol ini.
Nah tergantung tombol mana yang diklik baru dia ngelakuin. Ini kan inputannya bakal desimal ya. Kalau round down berarti floor tuh dia bakal bulatin ke bawah. Kita bisa pakai function apa? Tadi udah kita pakai math.floor. Kalau yang round ya udah, berarti tadi ada function math.round. Kalau yang up gimana? Ya udah berarti math. Apa ya? Floor sama seal ya. Floor sama seal. Kalau udah tinggal di apa? Tinggal di print aja di result. Nah itu aku nggak mau buat karena logiknya ya udah sama lah ya, kalian paham lah ya. Mungkin ada yang lebih menarik. Yang jokes bannernya ada yang tahu caranya gimana? Ini ya, ada jokes bannernya. Jadi di console log, mana ya? Itu kalau nggak salah di sini kalau kita tulis B tambah A, gimana cara buatnya? B tambah A ditambah tambah A tambah A. Nah kayak gini. Nah ini kan biasanya kalau di C itu kan kalau cuma satu karakter dia kayak jadi apa? Jadi sebuah angka kan. Biasanya kan ini jadi angka kalau ditambah. Tapi karena ini di JavaScript, padahal JavaScript itu kan dia bisa nge-concat string cuma pakai plus kan. Tadi kan kita tambah counter gitu kan. Nah seharusnya kan ini kan BA, bener ya? Ba. Terus kenapa yang ini nggak jadi BAAA? Ya kan? BAAA. Malah jadi banana. Ini kan anggapannya yang di plus yang tengah ini kan kosongan. Ya udah kayak nggak dihirauin, kayak nggak dibetulin kan. Harusnya kan BAAA. Tapi dia malah jadi non. Ada yang tahu nggak non itu apa? Ya, non a number. Benar ya. Jadi ini BA-nya benar, terus non-nya itu dapat dari yang ini ya, yang plus A, yang ini. Ini dia jadi non, not a number karena dia kan adalah sebuah karakter. Ketika kita pengen plus, ini kan plusnya 2 kali, dia kayak bener-bener nge-plusin gitu loh. Karena dia sebuah karakter, padahal kalau mau dijumlahin itu kan harus berupa number ya. Makanya dia tulis non artinya not a number. Tuh. Terus ada lagi yang menarik ya, daripada kita belajar biasa. Nah, aku disconnect dulu. Wah, kok nggak ada T-Rex-nya? Gimana caranya? Gimana cara munculin T-Rex? Loh, nggak mau. Kalian tahu game ini T-Rex kalau misalnya nggak ada internet kan bakal play game ini ya. Nah ini kan biasanya kita tinggi-tinggian high score kan, main gini kan. Kalian tahu nggak kita bisa memanipulasi game ini supaya nggak mati-mati. Pakai inspect. Jadi di inspect terus ke console. Dan aku agak lupa. Kita bisa pakai ini fungsinya itu runner apa ya? Runner dot prototype kalau nggak salah, runner dot prototype dot game over kalau nggak salah ya gini nggak sih? Apa ya? Nggak ya? Wait, coba dulu.
Aku lupa apa ya, karena ada yang pernah coba nggak? Oh, atau harus pakai gini dulu. Yang melakukan game overnya di SN pakai langsung yang kosong Pak. Jadi langsung aja langsung di SN sama dengan Oh ini, oh iya. Ini kan iya tapi pakai yang burungnya sama berawal langsung kosong. ini Iya. berapa? 165. Nah, iya. Terus kita bisa juga manipulate speednya sama warna-warnanya sih. Speed itu nih standar. Nah, kita bisa set speednya juga ya. Ini kan kalau lihat speednya jadi cepet banget. Nah, gitu. Bisa dicoba-coba di rumah kalau nggak ada internet. Nah, mungkin itu aja ya buat hari ini. Aku connect buat absen dulu ya.